kehidupan ini berubah-berubah. Itu menurut pandangan dunia berubah. Ada siang, ada malam, ada mendung, ada panas. Walaupun kadang matahari itu ditutupi dengan awan, tetapi Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap memancarkan terangnya. Dia tidak bisa bayangan apapun. Sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mempunyai terang, tidak satu pun kegelapan bisa menghalangi kita. Karena kita sudah mempunyai terang yang luar biasa. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Kejadian 1 ayat 14. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai ruangan ini. Biarlah hanya perkataan Tuhan menjadi perkataan Tuhan. Biarlah hati Tuhan menjadi hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk. Oleh Tuhan ada suatu kebanggaan, kehormatan. Oh, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi tema kita pagi hari ini adalah Bapa Sang Terang. Amin. Amin. Kita terus terang. Terus pokoknya bulan ini adalah bulan ini. Kita akan membaca dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Yuk, saya selalu memperingatkan untuk anak-anak Tuhan di sini, kita baca dengan suara yang terdengar ya. Kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-17. Sudah siap? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, di mana turunlah dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Puji Tuhan. Di sini katanya dikatakan dalam firman Tuhan, setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas, bukan dari atas genteng ya, bukan dari atas pohon. Dari atas mana? Dari atas Bapa surgawi, dari surga ya, yaitu namanya dari atas. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perubahan ya. Jadi di sini akan kita tahu setiap Tuhan selalu memberikan kita hal yang terbaik. Karena kita tahu Bapa kita Allah itu adalah apa? Adalah terang ya. Firman Tuhan itu terang. Terang itu menerangi jalan kita. Ada firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu firman Tuhan. Itu kalau kita lagi mulai buta tuh ya, mulai dalam kegoyahan, mulai putus asa ya, kita ingat firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Karena kita kalau mau buka Alkitab, kita kadang malas ya. Jadi ingatlah dalam pujian penyembahan itulah firman Allah. Kita nyanyikan saja dalam kita ketakutan, kekhawatiran, kita ingat saja bahwa firman itu adalah perkataan yang menguatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, di sini saya akan menyampaikan nggak banyak-banyak ya, 3 hal saja ya, yaitu 3 hal. Allah tidak memakai pencobaan atau untuk menguji iman kita. Ke-1. Kedua, Allah tidak menggunakan hal yang jahat untuk menghasilkan yang baik. Ketiga, sifat Allah adalah kudus, benar, baik adanya. Semua ini harus diadopsi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengadopsi. Semua manusia harus mengadopsi sifat Allah. Karena itulah Bapa kita ya. Jadi saya sampaikan di sini untuk yang pertama, yaitu Allah tidak memakai pencobaan untuk menguji iman kita. Satu, saya akan membacakan. Kita buka dulu dari Kejadian 1 yang dibacakan oleh Kak Era tadi, Kejadian 1 ayat yang ke-14.
Ada yang bisa membacakan buat saya? Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Terima kasih Bang Febro. Allah menciptakan terang. Jadi Allah sudah menciptakan terang, sudah mewariskan terang itu untuk kita anak-anak Tuhan ya. Ada yang hatinya gelap, boleh periksa iman percayanya. Ada apa gitu dengan dia kok hatinya gelap, sedangkan kita mempunyai Bapak yang terang. Anak-anak kita aja kalau kita terang pasti anak kita kebagian terang kita ya. Jadi kalau Bapak kita terang, kalau kita gelap, periksa iman percaya kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita udah beres? Jadi kita periksa. Jadi Allah di sini saya sampaikan Allah tidak memakai pencobaan untuk menguji iman kita. Kadang orang bilang, wah ini pencobaan. Padahal itu bukan pencobaan dari Tuhan. Tuhan menguji kita, tetapi kitalah yang masuk ke dalam pencobaan itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita yang bikin diri kita masuk dalam pencobaan dengan apa? Dengan pikiran kita, dengan keinginan kita, sehingga kita masuk ke dalam pencobaan itu. Tetapi pencobaan itu, pencobaan Tuhan iringi dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Ada firman Tuhan mengatakan, pencobaan yang kita alami tidak kekuatan kita, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ada pernah dengar firman Tuhan seperti itu? Jadi pencobaan atau ujian itu Tuhan izinkan untuk membongkar, untuk mengikis hati Tuhan. Karena Tuhan sayang kita, jadi Dia izinkan itu untuk menguji iman kita supaya hati kita diperbaharui, iman rohani kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui, hati kita supaya hati kita terisi dengan hal-hal yang baik, sehingga iman kita semakin kuat, semakin memandang Tuhan apapun yang terjadi dalam itu, supaya jangan apa yang kita inginkan terhambat oleh karena itu dia dosa-dosa kita. Nah itulah yang membuat kita masuk ke dalam dosa, sehingga pertumbuhan iman rohani kita tuh tidak tumbuh. Kok kita begini-gini aja ya melayani Tuhan, kok tidak ini, malas lah, inilah, sehingga ada apa gitu. Kok Tuhan tidak mendengar doa saya, kok Tuhan tidak menjawab saya. Kita boleh, jadi Tuhan izinkan pencobaan itu, ujian itu terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya Tuhan ingin membongkar dan mengikis iman kita, supaya Tuhan juga memberikan itu dengan lembut, supaya kita bisa menyadari dan kita bisa berintrospeksi bahwa itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Bukan Tuhan ingin memberikan yang jahat buat kita, tapi Tuhan memberikan yang baik supaya kita sebagai anak Tuhan kita eling-eling nih. Jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Oh, gue begini, kenapa ya Tuhan gak dengar gue? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Oh enggak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Contohnya nih, contoh di Taman Eden, Adam dan Hawa, bapak kita Adam masuk jatuh dalam dosa. Kenapa? Tuhan, karena kenapa? Dia bilang sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, perempuan itu yang kutempatkan di sisiku, yang memberikan, yang memakan, yang menyuruh dia memakan itu. Itu namanya apa? Udah kita berbuat salah, berbuat dosa, kita nyalain Tuhan. Itu lebih bahaya loh. Kalau kita dalam kehidupan kita yang salah langkah, kita yang memilih, kita yang dengan keegoan kita, dengan kesalahan kita lakukan, kita nyalain Tuhan. Wah ini Tuhan gak dengar doa gue, ini Tuhan lagi begini kejam benar. Itu tidak boleh loh menyalahkan Tuhan. Itu kita yang bikin sendiri, bukannya Tuhan dalam itu. Karena apa? Cara kerja dosa itu apa? Cara kerja dosa itu menyeret, memikat dan melekat. Kita sebagai anak Tuhan mau terlepas dari belenggu dosa itu sulit. Kalau dengan tidak kekuatan Roh Kudus, kalau kita tidak melalui pengujian iman kita, Tuhan kasih, kita tidak akan bangkit. Kita terus dalam dosa itu. Karena kenapa? Dosa itu dahsyat, yaitu dia melekat, dia memikat kita, menyeret kita masuk ke dalam dunia kegelapan. Padahal kita udah punya terang dari Bapa kita. Jadi anak-anak Tuhan di sini, sadarilah dan renungkanlah bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, tidak ada melalui yang jahat, tidak ada. Coba kita, Tuhan memberikan itu diiringi dengan kelemah lembutan, Dia menguji kita, iman kita, dan Dia membongkar keakuan kita, membongkar, mengikis keinginan kita yang salah supaya kita berkenan di hadapan Dia. Karena kita jatuh dalam dosa, Tuhan ingetin, karena Tuhan sayang kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa itu. Karena dosa itu sangatlah sulit untuk dilepas
melepaskan, karena dia tuh memikat kita hal-hal yang menurut dunia baik, tetapi tidak baik menurut Tuhan. Kita samperin itu, kita hampiri itu dosa, dan kita tidak mau kita daripada posisi yang aman, yang nyaman, zona yang aman dengan dosa itu, kita tidak mau keluar dari dosa itu, sehingga dosa itu tetap melekat pada kita. Dan selalu dosa itu memikat kepada kita, membuat segala sesuatunya indah. Banyak contoh-contoh orang yang terpikat dengan kegelapan dunia, dengan dosa. Misalkan banyak sekarang korupsi kan, dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah, tetapi kenapa terus dilakukan? Karena apa? Dosa itu memikat. Terus dia udah bertobat, dia mau melepaskan dirinya, nggak bisa. Karena apa? Dia sudah apa? Terpikat. Dan dosa itu sudah melekat di hati dia. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak akan melepaskan dia dari dosa. Percayalah, terang Tuhan yang ada pada kita itu akan membuat segala sesuatunya baik buat kita. Amin. Wah, ada satu doang yang mengatakan amin. Puji Tuhan. Baik, jadi itulah contoh-contoh kita bila kita Allah tidak pernah memakai pencobaan untuk menguji kita. Dengan pencobaan itu datang buat kita, pencobaan-pencobaan yang biasa saja kata Tuhan. Yang bisa ada solusinya dan bisa ada jalan keluarnya. Dan hati-hati kita anak-anak Tuhan, kalau kita salah jangan menyalahkan Tuhan dengan kehidupan. Kok hidup gua begini ya? Kok saya begini ya? Oh, jangan menyalahkan Tuhan, ya. Karena kita masuk dalam pencobaan itu, kita membiarkan diri kita masuk ke dalam itu, sehingga terjadilah yang kita bilang tadi, pencobaan. Tapi Tuhan itu sayang kita, ya. Tuhan izinkan itu untuk apa? Membongkar keegoan kita, membongkar kesalahan kita, mengikis hati kita yang sombong, mengikis hati kita yang yang merasa oh gua gini. Itulah itu diizinkan Tuhan. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kalau itu terjadi kepada kita, yuk kita renungkan, kita robah, kita langsung balik kanan, jangan terus-terus di situ. Kita tidak akan berubah, ya. Amin. Baik. Yang kedua, Allah tidak menggunakan yang jahat untuk menghasilkan yang baik, ya. Bapak kita adalah Bapak yang baik, ya. Bapak kita dia tidak pernah memberikan yang jahat buat kita. Ada firman Tuhan mengatakan, kalau minta roti nggak mungkin dikasih batu sama Tuhan, ya, atau ular. Kalau anak kita juga, anak kita minta sama kita sesuatu, masa kita kasih yang jelek sih? Contohnya Karina atau Barina, dia selalu di rumah gitu, oh ini untuk Lukas nih Grace, untuk ini. Dia selalu memberikan untuk yang terbaik untuk anaknya. Dia selalu, begitu juga Bapak kita, dia tidak pernah memberikan kita yang jelek. Dia selalu memberikan kita yang baik. Bapak dunia aja bisa memberikan kita yang baik, apalagi Bapak kita di sorga. Amin? Setuju? Nah, jadi jangan biarkan kita berpikiran tidak baik kepada Tuhan, ya. Kita harus mencari sumbernya itu dari mana, ya, karena setiap pencobaan yang datang itu pasti positif, bukan positif COVID, ya. Positif itu positif baik dari Tuhan, ya. Yang positif kan bukan kayak orang kalau udah positif kena penyakit udah kaget. Ini zaman sekarang karena zaman COVID, kalau dengar positif, udah jauh-jauh deh, ya, udah merasa gimana. Nah, bukan yang itu yang saya maksud. Jadi positif itu yang Tuhan berikan sama kita itu positif, hal-hal yang baik. Jadi pengujian itu datang juga pasti baik buat kita, mendatangkan kebaikan, ya. Karena Tuhan sayang sama kita, sehingga Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam dosa itu. Karena dosa itu, ingat, siapa yang bikin ke dosa itu? Dosa itu kita yang bikin. Ini keinginan kita yang membuat. Jadi kendalikan diri kita. Kita terbakar dengan keinginan-keinginan kita. Wah, pengen begini, pengen begitu, sama nggak saudara, nggak saya, sama keinginan, kita punya keinginan, ya. Jadi keinginan itu membakar kita untuk, waduh, berapi-api untuk salah jalan, sehingga kita bisa menjelek-jelekan orang, kita mencemooh orang, tapi nggak apa-apa. Dengan kita mencemooh, kita akan terima upahnya. Amin. Kita akan biarkan saja, kita akan doakan saja, ya. Contoh orang-orang yang suka mencemooh kita, orang-orang yang suka mengata-ngatain kita, nggak apa-apa. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan keluarkan yang baik-baik, ya. Karena kita terus kendalikan diri kita. Jangan sampai kita dipengaruhi, dikuasai oleh kejahatan, ya. Sehingga kita jadi jahat, bibir kita jahat, mulut kita jahat, mata kita jahat, melihat sesuatu ingin. Tuhan bilang sesuatu orang Kristen kalau menginginkan sesuatu tidak usah berzina, tidak usah berselingkuh. Dengan matanya aja, dengan hatinya itu udah
Jadi itu udah jahat, perbuatan jahat. Jadi kita jangan berbuat yang seperti demikian, dan Tuhan tidak menginginkan yang demikian. Jadi kegodaan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri ya. Amin. Puji Tuhan. Paham sampai di sini? Ya. Kejahatan dan godaan sebenarnya berasal dalam hati kita sendiri. Kita ini, hati kita ini mudah terbakar. Ya, ada sesuatu kita pingin. Oh, diomong-omongin emosi kita ya. Jadi kendalikan diri kita supaya kita bisa terus menerima terang Tuhan itu. Dan kita kendalin, kita pengen apa-apa, gaji berapa, keinginan berapa, sama-sama kita bertobat ya, keinginan untuk shopping-shopping, untuk beli-beli. Sama, saya dan saudara kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri. Amin. Puji Tuhan. Baik, yang ketiga, sifat Allah kudus, benar dan baik adanya. Semua sifat ini harus diadopsikan kepada kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan ya. Karena Bapak kita Bapak yang terang, Bapak yang baik, begitu anaknya, begitu Bapaknya ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidupnya terang. Karena Bapak itu sudah memberikan terang untuk kita, sehingga kita tidak boleh hidup kita dalam kegelapan. Karena Allah itu adalah terang. Jadilah terang. Tuhan bilang dalam Kejadian tadi, jadi terang. Karena Tuhan memberikan terang itu untuk kita ya. Di bawah kolong langit ini seperti matahari, bintang, bulan, semua kita Tuhan berikan terang itu. Amin. Walaupun terkadang kita melihat terang itu tertutupi dengan bumi, dengan awan, karena kan kehidupan ini berubah-berubah. Itu menurut pandangan dunia, berubah, ada siang, ada malam, ada mendung, ada panas. Walaupun kadang matahari itu ditutupi dengan awan, tetapi Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap memancarkan terangnya. Dia tidak bisa ditutupi dengan bayangan apapun. Sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mempunyai terang Tuhan, tidak satu pun kegelapan bisa menghalangi kita. Karena kita sudah mempunyai terang yang luar biasa daripada Tuhan. Apapun di bumi ini, dunia ini berubah. Kita manusia berubah. Ya, tetapi Bapa kita, Tuhan kita, dia tidak pernah berubah. Apapun itu, dia tetap menjadi terang dalam kehidupan kita. Amin. Jadi perubahan-perubahan di bumi ini itu manusia yang berubah ya, kita yang buat perubahan itu. Dari kita mau baik, kita mau buruk, itu kita yang berubah. Tapi Bapak kita Bapak yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap Bapak yang amin, Bapak yang luar biasa, Bapak yang terang ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai terang Tuhan, karena kita sudah diwariskan dengan terang itu. Apapun dalam kehidupan kita, pergumulan kita, tidak bisa menutupi kasih Tuhan kepada kita, asal kita sebagai anak-anaknya mau datang taat menghampiri Tuhan, karena kita sudah diberikan terang itu. Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan saya sampai di sini, saya berharap anak-anak Tuhan paham. Kalau tidak paham, baca lagi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan saya pagi hari ini, tujuan Allah memberikan kita anugerah untuk apa? Tuhan memberikan kita anugerah supaya kita selamat. Dengan itu Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita pada tingkat tertentu, kita sebagai anak sulung dari segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah anak sulung dari orang-orang Kristen. Dan kita adalah anak sulung dari segala makhluk yang Tuhan ciptakan. Amin? Paham? Jadi tujuan Allah memberikan anugerah dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kita manusia yang diciptakannya pada tingkat tertentu, kita menjadi yang sulung dari segala ciptaannya. Dan Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal itu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia sebagai anak sulung orang-orang Kristen, dan kita sebagai anak sulung dari segala ciptaan Tuhan. Amin. Paham kita yang saya maksudkan? Tuhan memberikan anugerah itu dan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, karena Tuhan Yesus itu adalah anak sulung orang Kristen. Dan anak-anak kita adalah anak sulung ciptaan dari segala makhluk yang Tuhan berikan. Kita anak sulung loh. Kita semuanya Tuhan memberikan kita kuasa untuk menghardik segala sesuatunya. Karena kita apa? Karena kita anak sulungnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah kepala kita. Dia adalah anak sulung dari anak-anak orang-orang Kristen. Jadi kita anak-anak Tuhan, anak sulungnya
Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan berikan, dan kita sebagai anak sulung dari yang Tuhan ciptakan. Amin. Jadi berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh menjadi yang sulung yang diberi kuasa untuk memimpin, ya, segala sesuatunya. Kita adalah anak sulung dari seluruh, bahagia loh kita menjadi anak sulung dari seluruh ciptaan Tuhan. Kita diberi kuasa, kita menjadi dewasa. Biasa kalau anak sulung kan punya apa? Punya wibawa, ya, anak sulungnya punya, jadi dia bisa memimpin untuk segala sesuatunya sebagai jadi anak sulung. Dia bisa memerintahkan adiknya. Ya, kita kalau anak sulung itu seperti juga kayak kita di perusahaan, kita sebagai yang dituakan, sebagai yang dikasih kuasa untuk memimpin suatu, itu kita yang Tuhan berikan. Itu begitulah anak sulung yang Tuhan maksud. Dan Tuhan Yesus itu anak sulung orang Kristen. Jadi Tuhan Yesus itu, kita berpedoman pada Yesus Kristus itu Tuhan kita. Karena Tuhan memberikan, Tuhan itu turun ke dunia, anaknya yang tunggal sebagai anak sulung Kristen untuk kita anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, bersukacitalah kita punya anugerah demikian. Kita diberi disirami dengan terang Tuhan. Terang Tuhan tidak bisa terhalangi oleh apapun, karena terang itu adalah terang yang sudah datang untuk kita, yang menerangi kehidupan kita. Tidak bisa ditutupi oleh perubahan musim seperti dunia ini, musim panas, musim hujan, siang malam. Kalau Tuhan tidak pernah berubah seperti itu, bayangan apapun tidak bisa menghalangi kasih Tuhan. Yang kita, di antara kita anak-anak Tuhan, kita harus mengadopsi itu, karena kita mempunyai terang yang Tuhan berikan. Jadi segala sesuatu, kalau kita ingin melakukan kejahatan, terang Tuhan menerangi kita. Kalau kita salah jalan, terang Tuhan menerangi kita. Kalau kita sudah di pinggir-pinggir kesesatan, terang Tuhan akan memimpin kita. Jadi terang itu sang penakluk buat kita. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, karena sang penakluk itu Bapa kita sudah memberikan terang itu kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Baik, saya minta WL untuk naik ke atas. Biarlah firman ini firman buat kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Bapa Sang Terang itu sudah datang untuk kita dan memberikan terang itu buat kita.